Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa huwa alladhi syarrafana fi mustafa wassalatu wassalamu ala mujtaba wa ala alihi wa sahbihi kurramati surrafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan abdin qalat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-mukarramun, para asatidah, hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Ta'lim Fastabiqul Khairat yang insyaallah semuanya malam hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada para tuan-tuan guru Al-Mukarram Al-Ustadz Firdaus Jamal Jailani yang insyaallah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur. Wal Mukarram Al-Ustadz Ahmad Eka Safta, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Al-Mukarram Al-Ustadz Rudin, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Wal Mukarram Al-Ustadz Taufik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehat panjang umur. Dan juga ketua daripada RW 02 Al-Mukarram Bapak Saprudin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkhusus kepada sahibul wasilah yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Linan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hajat insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Diding yang insyaallah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah takdirkan kita di dalam kebaikan, di dalam rutinitas mudawamah kita, istimror kita, yaitu pengajian Majlis Ta'lim Fastabiqul Khairat malam Sabtu, yang mana malam hari ini ada sahibul hajat narik daripada pengajian Fastabiqul Khairat ditarik ke malam minggu. Mudah-mudahan kita doakan keluarga besar daripada Ustadz Linan yang mana ada hajat yaitu tasyakuran daripada milad yaitu anaknya saudara Ilham Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan semuanya mabruk, alfa mabruk. Mudah-mudahan asallahu tawil umri fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini acara tasyakuran. Ini cara yang paling bagus, cara yang paling betul tasyakuran milad, bertambahnya umur dengan narik pengajian, bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai tadi Ustadz Firdaus yaitu menyebutkan ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah umurnya jadi berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus akan ditambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan ini siapa yang bisa menghitung kenikmatan? Tidak ada yang bisa. Nikmat yang Allah berikan, jangankan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat sekarang aja yang ada di diri kita semuanya. Ini kan tangan kita bisa gerak-gerak, ini nikmat. Gitu. Kaki kita bisa jalan, ini nikmat. Kuping kita ini lentur nih,
Ini nikmat. Mata kita juga bisa kedip, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mensyukuri nikmat ini saja, ini sangat luar biasa. Makanya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Apabila kamu menghitung-hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya betul. Kenapa? Karena begitu banyak yang datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini cara kita sudah betul. Jangan acara-acara ala Yahudi, ala Nasrani dipakai, tiup lilin dan juga segala macam gaya-gaya Yahudi itu jangan. Sekarang begini, kita syiarkan seperti ini. Ulang tahun ambil pengajian, ulang tahun tasyakuran. Kita berzikir, baca sholawat, insya Allah umurnya jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak akan bertele-tele malam hari ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qiyamud dunya bi arba'atu asya. Tegaknya dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dengan 4 perkara. Awaluha bi ilmi ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya ulama. Jadi bisa tegak, bisa kokoh, yaitu sendi, dasar, fundamental daripada dunia ini adalah yang pertama ulama. Siapa ulama? Ulama di sini disebutkan ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris daripada nabi, yang orientasinya ulama tersebut yaitu kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah, ke hadis Rasulullah SAW, dan kepada ijma ulama. Ini ulama, yang ulama-ulama seperti inilah yang disebut yang penegak daripada dunia ini. Bisa tegak, bisa ada dunia ini. Kalau ulama sudah dicabutin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ulama-ulama ini adalah paku-paku daripada dunia. Kalau ulama-ulama sudah dicabut oleh Allah, artinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal semuanya. Goyanglah dunia ini. Sekarang kita sudah ketahui. Sekarang banyak ulama-ulama salaf, terutama dari kalangan habaib, ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin belum lama saudaranya, kakaknya daripada guru Al-Fakir Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ulama-ulama Hadramaut yang lainnya banyak menyusul terus. Ini artinya dunia ini sudah sedikit lagi akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bukan karena adanya sekarang ini ulama-ulama yang bangun tengah malam, yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah sudah tidak memandang lagi, dunia ini akan digulung oleh Allah, akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih memandang, masih ada para ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang senantiasa, yang itu orientasinya kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW, sehingga bisa tegaklah dunia ini dengan ulama. Karena ulama ini adalah satu-satunya yang wajib harus kita cintai, harus kita mahabai. Terutama ini ulama yang wajib dicintai, ini ulama-ulama salaf. Bagaimana kalau ulamanya ulama dari keturunan Rasulullah SAW? Ulama saja yang wajib kita cintai. Kenapa? Karena kita bisa menerima daripada syariat Allah, syariat Rasulullah. Ini dari ulama. Dari Rasulullah turun ke tabi'in, wa tabi'in, tabi'in, sampai kepada ulama. Kita bisa tahu, bisa adanya seperti ini karena ulama. Makanya disebutkan, walau ulama la halakal jahilun. Kalau bukan karena ulama, kita ini sudah bodoh semuanya. Sudah bodoh semuanya, nggak bakalan tahu apa-apa. Orang bodoh, ibadahnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada ulama, kita bisa tahu ilmu haram, ilmu halal ini karena ulama. Makanya kita wajib mencintai daripada ulama. Kenapa? Ulama ini ada warisan daripada Rasulullah SAW dan para nabi. Untuk itu dikatakan ini ulama, terutama ulama yang memang keturunan daripada Rasulullah SAW, ini lebih afdol, lebih utama
lebih mulia. Kenapa? Karena di ulama keturunan Rasulullah itu ada darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyebutkan kita harus cinta kepada ulama habaib terutama yang lebih abdul ke ulama keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Hei Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau jangan minta upah apa-apa atas perjuangan engkau, dakwah engkau, jihad engkau, keluarga engkau. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala. Ini semuanya keluarga Rasulullah SAW habis. Ini perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau jangan minta upah apa-apa kepada umatmu illa mawaddata fil qurba, kecuali engkau minta agar umatmu itu cinta mahabbah kepada para ulama, terutama keturunan daripada keturunan Rasulullah, yaitu habaib. Ini perintah Allah, bukan suatu kesombongan. Cinta kepada habaib ini bukan karena dikuatkan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mau kesombongan, cinta sama Habib. Bahkan kita mengambil ilmu sama habaib, bukan sombong, bukan menyombongkan diri tentang habaib, bukan. Ini nas daripada Al-Quran. Dikatakan orang yang menuntut ilmu hadir, duduk di majlis taklim, belajarnya, bergurunya sama habaib. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dikatakan man ta'allama bi ahlil baitihi walau harfan famata ala husnul khotimah. Barang siapa orang yang menuntut ilmu sama habaib, walau harfan, walaupun satu huruf dia dapatkan, dia amalkan, famata, apabila dia mati, husnul khotimah. Amin ya rabbal. Tuh keutamaan menuntut ilmu sama habaib. Menuntut ilmu sama habaib itu walaupun satu huruf, apabila dia mati, ini jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matinya husnul khotimah. Apa mati husnul khotimah? Mati dalam rahmatnya Allah, mati dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam kebagusan. Ini adalah mati husnul khotimah. Makanya sangat mulia. Makanya setan, iblis ini semuanya nggak mau, selalu menggoda orang yang nuntut ilmu sama habaib itu. Rintangan, tantangan, masalah, kendala, semuanya. Bahkan bukan setan saja, bapak moyangnya setan, iblis, diturunkan agar menggoda manusia. Jangan dekat sama habaib, jangan ngaji sama habaib. Ini digoda terus. Kenapa? Sama habaib jangankan ilmunya didapatkan, duduknya saja tanpa ada nasihat dari habaib, tanpa ada nasihat, tanpa ada kalam-kalam hikmah dari habaib kepada antum semuanya. Cuma duduk doang, mudzakarah gitu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, apa mudzakarah? Nasihat, menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebagusan, di dalam ketakwaan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cuma duduknya doang. Allah membukakan keran pahala, diberikan pahala kepada orang tersebut yang duduk bersama habaib tanpa nasihat. Cuman duduk doang sama habaib, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Bagaimana yang nuntut ilmunya, bagaimana sesudah duduk sama habaib, keluar kata-kata dari habaib yang keluar kata-kata ilmu hikmah tentang syariat-syariat agama. Ini Masya Allah. Makanya kepada orang yang benar-benar istiqomah menuntut ilmu sama habaib, ana ucapkan ya bahtukum. Ana punya abah Habib Hasan bin Ahmad Al-Jufri sama Umi Ana, orang itu beruntung apabila dia pertama kenal sama habaib, kedua kenal sama habaib, akhir hayatnya dia benci sama habaib. Kenapa? Karena di awal ini dia ini selalu digoda oleh setan agar jangan dekat sama habaib, jangan nuntut ilmu sama habaib. Dia pertama nggak kenal, kedua nggak kenal, akhir hayatnya kenal. Itu orang yang beruntung daripada orang yang pertama dia kenal sama habaib, cinta sama habaib, mahabbah sama habaib, pertengahan juga pertengahan cinta, mahabbah sama habaib, akhir hayatnya dia benci sama habaib. Itu orang yang celaka, liyadzubillah min dzalik. Kenapa? Perjalanan dari pertama sampai kedua ini godaan setan terus supaya orang itu pisah. Bahkan bagaimana setan itu menggoda kepada orang agar Habib itu supaya dibenci.
Makanya siapa orang yang dekat sama habaib? Nggak ada. Nggak ada orang yang benar-benar mahabbah, mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam salah satu hadisnya dikatakan ahibbullahu lima yaghidhum bihim min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti luhubbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ahibbullahu lima yaghidhum bihim min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kalian. Artinya yang telah memberikan nikmat kalian. Wajar kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hak dan kewajibannya, terutama ibadah sholat. Bukan kata-kata cinta, aku cinta kepada Allah, bukan. Cintai kepada Allah itu laksanakanlah hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Ini orang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ahibuni lihubbillah. Kata Rasulullah, cintailah aku Rasulullah karena Allah. Jadi kita cinta Rasulullah karena Allah. Menghidupkan sunnah Rasulullah, memakai siwak. Aku niat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Ini selalu kita itu niat karena Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan wa ahibbu ahli baiti lihubbi, dan cintailah anak keturunanku kata Rasulullah karena aku. Ini perintah Rasulullah. Jadi cinta sama habaib ini karena Rasulullah, bukan karena Habib ini, Habib ini, Habib oh ini, Habib enggak. Cintailah habaib ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya itu dipakai, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Ini para jamaah semuanya, antum semuanya ya bahtukum, orang-orang yang mengikuti thariqah daripada habaib. Kenapa? Nanti di akhirat akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dekat dengan anak cucuku? Siapa orang yang dekat dengan cucuku? Mereka lah yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang yang mencintai habaib, ini semuanya jaminan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semuanya diistiqomahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak lepas daripada thariqahnya habaib, mahabbah, cinta kepada habaib. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tegaknya daripada dunia ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'adil umara, dengan adilnya pemerintah. Ini dengan keadilan pemerintah, ini akan menyebabkan daripada tegaknya dunia ini, kokohnya dunia ini, maslahatlah dunia ini menjadi dunia yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini bisa tegak dunia ini. Dan langsung saja yang ketiga, bisakhawatil agniya, dengan kedermawanan daripada orang-orang kaya. Ini dunia ini bisa tegak, bisa kokoh karena orang kayanya peduli terhadap orang-orang miskin. Senang berbagi, suka berinfak, hartanya dikeluarkan untuk membantu orang-orang fakir miskin. Ini dengan dia menjadi dermawan, dia akan menjadikan turut daripada menegakkan daripada dunia ini. Dan yang keempat, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'awatil fuqara, dengan yaitu doanya orang-orang fakir miskin, sehingga tegaklah ini dunia ini. Karena ini kita terus harus melaksanakan daripada yang empat ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini sedikit dari saya yang ada manfaatnya. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.